Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua, yang terhormat Ibu Nahdia dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir, datang meninjau wilayah kami ya Bu ya, di Blok KL ini. Dan terima kasih juga atas kehadiran Pak Udin selaku RT di wilayah ini, Pak Wahyu, Pak Frank juga sebagai pengurus RT, dan Bapak Ibu semua yang Pak Prahas dan Bapak Ibu semua sebagai aktivis lingkungan, maksudnya orang-orang yang interest dengan lingkungan kita. Ya, kita hari ini memang rencananya berkumpul untuk kita bisa berdiskusi bersama dengan rencana program kita yang terbaru ini untuk program lingkungan. Sebelumnya marilah kita buka acara hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rencana program kita nanti bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan keluangan nanti mungkin kita akan berdiskusi pada pagi hari ini. Perkenalkan dulu, saya Nahdia, saya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di KLHK saya adalah penyuluh lingkungan hidup, jadi memang tugasnya langsung terjun ketemu masyarakat seperti ini, melakukan pembinaan, berdiskusi gitu. Sedikit background, saya juga warga BSD, Bapak dan Ibu. Saya kan lokasi yang diharapkan dari kegiatan ini adalah lokasi yang berdekatan dengan para pendamping. Di sini saya menyebut diri saya sebagai pendamping ya Bu ya, bukan pembina dulu. Jadi sebagai pendamping dicari lokasi yang berdekatan supaya mudah memantaunya, mudah langsung datang ketika ada yang perlu dibicarakan dan lain-lain. Kita beri aplaus buat Bu Susi ya. Terima kasih juga kepada Bu Nadia dari KLHK yang bersedia mengunjungi tempat kami gitu ya, dan mudah-mudahan bisa program-program ke depan mungkin apa yang bisa kita lakukan buat bertambahnya lingkungan yang asri gitu ya. Dan karena memang di kita ini kan sudah mandiri ya, bukan dari manajemen BSD lagi, sehingga memang paling kecilnya itu RW atau kelurahan, jadi bukan tingkat RT, maka sangat diharapkan kegiatan ini tuh diketahui dan disetujui oleh RW, pengurus RW juga gitu, karena ini memang skupnya paling kecilnya di lingkup RW. Nah, program Kampung Iklim ini tujuannya adalah untuk membuat wilayah yang lebih tahan terhadap dampak dari perubahan iklim. Cuaca yang tidak menentu gitu. Jadi misalnya di bulan Maret tapi hujan dan banyak bencana lingkungan, sebenarnya itu berasal bukan dari bencana gelombang panas, itu kan sering terjadi dampak dari perubahan iklim. Nah, Kampung Iklim ini diharapkan di tingkat lokal itu bisa beradaptasi dan memitigasi efek dari perubahan iklim. Yang dimaksud dengan adaptasi di sini adalah menyesuaikan diri atau bertahan dengan dampak-dampak perubahan iklim tadi. Misalnya sudah ada bencana banjir, bencana kekeringan gitu, atau pangan yang krisis, karena kalau kita ini sih ya bisa beli terus. Berarti mungkin kalau yang di desa yang sumber makanannya langsung itu mungkin merasakannya gitu. Kalau tadinya biasa nanam padi di musim sekarang belum hujan, tapi itu ada pengaruhnya gitu bagi para petani kan. Seperti itu. Kalau untuk emisi mitigasi perubahan iklim itu lebih ke bagaimana kita mengurangi pelepasan gas-gas rumah kaca ke udara, ke atmosfer. Jadi aktivitas manusia itu kan selalu menghasilkan emisi ya tanpa kita sadari ya, kita berkendara. Nah, jadi seperti kita berkendara, kita menggunakan elektronik gitu, terus kita membuang sampah tidak dipilah, itu ada gasnya, itu tidak terlihat tapi ada gasnya yang lepas ke atmosfer, dan ketika
atmosfer itu sudah banyak gas-gas yang namanya gas rumah kaca. Nah, itu menjadi lebih tebal. Ketika gas rumah kaca di atmosfer itu lebih tebal, maka sinar matahari, panas matahari yang tadinya dia dari matahari ke bumi, itu kan nanti diserap sama tanah sama laut, itu dia kembali ke atas, harusnya dia memantul lagi gitu. Jadi siklusnya adalah masuk ke tanah, dipantulkan, masuk ke tanah, dipantulkan. Tapi kalau secara global menjadi panas seperti itu. Dan perubahan iklim atau pemanasan global ini kan menjadi isu dunia ya. Ini sudah setiap tahun ada konferensi internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengatasi bagaimana jangan sampai suhu bumi ini naik 2 derajat dan lain-lain. Itu. Nah, kabar baiknya di tingkat lokal, penanaman pohon dan lain-lain, jika dicatatkan di dalam sistem registry nasional, itu nanti laporannya akan dibawa sama KLHK sebagai laporan reduksi atau pengurangan emisi gas rumah kaca oleh Indonesia gitu. Jadi pemerintah butuh butuh memang dukungan atau kerjasama semua pihak, karena dalam rangka itu salah satunya. Jadi ketika dilaporkan di tingkat internasional itu diselenggarakannya setahun sekali, bagaimana tingkat bawa ke DLH dan kita bawa juga mungkin ke CSR Sinarmas ya Bu Titi ya. Nah, jadi yang pertama itu kita rencananya akan mengatasi sampah dolphin di sini dengan membuat komposter bata terawang. Kemudian yang kedua kita akan mencoba membuat instalasi pengolahan air pemanenan air hujan. Jadi kita akan membuat penampungan air hujan dengan toren di sini untuk menampung air hujan yang nantinya air hujan itu akan kita gunakan untuk pengairan penanaman tanaman apa Bu rencananya Bu? Ya, jadi kita seperti kita lihat kan kita punya banyak nih lahan yang berduaan. pakai kosong. Kayaknya sih punya Sinarmas tapi dia lupa kali ya. Jangan sebenarnya ada 2 kendala nih kalau kita mau beli Sinarmas, takutnya dia ingat terus itu dijual, nggak punya tanah kosong lagi gitu. Jadi Bu Nadia sekali saya menjelaskan ya, dari ujung sana itu yang bangunan itu adalah gardu listrik ya. Gardu listrik memang mungkin kanan kiri gardu listrik memang tidak boleh ada perumahan. Jadi itu kalau kita udah punya kebun banyak kan kita juga terkendala dengan air untuk menyiram ya, karena kalau menggunakan air warga itu pumpnya mahal sekali gitu loh. Jadi dengan adanya IPA ini kan jadi kita juga menghemat curahan air hujan ini bisa untuk menyiram tanamannya. Motor sekali. Nah ini pelaksanaan program ini Bu, jadi diharapkan setelah itu diikuti oleh klaster-klaster lain. Pasti biasanya biaya yang bahan-bahan dan sedikit tenaga, tapi bukan yang komersil. Nanti moga-moga kita bisa dapat harga yang lebih ekonomis lah. Jadi untuk program pertama sepertinya yang paling bisa kita realisasikan, karena kan program pendampingan dari KLHK ini 1 bulan ya, sudah ada progresnya, itu adalah pembuatan bata terawang disertai dengan mesin pencacah dan juga biokompon. Jadi 3 itu karena saling berkaitan. Nah, next program moga-moga kita bisa merealisasikan impian kita ibu-ibu ini yang gemar untuk berkebun. Nah, membuat kebun buah, kebun sayuran segala macam di tempat yang tidak masih ada lahan-lahan yang masih kosong, dan sarana instalasi pengolahan air hujan biar bisa untuk ya pengairan. Tempatnya mau survei ke Terawang ya, jadi kita biar lebih memantapkan programnya ya gitu kan. RAB sih sementara kita udah dibuat sementara ya Pak Gunung ya, tapi kita realnya nanti kita akan dalam minggu-minggu inilah moga-moga Bapak Ibu semua yang mau ikut melancong ke Terawang, ayo di sana bagus banget. Soal jadwal eksekusi kegiatan ini rencananya kapan timelinenya supaya kita bisa ikut merencanakan, lalu bisa apa yang kita bisa kerja bakti atau gotong royong ikut bantu. Tapi kan ini karena menyangkut pekerjaan infrastruktur itu kan kita tidak semua juga bisa mendata langsung kerjakan ya, pasti ada paling ada 1-2 tukang gitu. Itu berkenan datang ada goodie bag, jadi kita bisa pulang Mbak oleh-oleh. Terima kasih Mbak Pula. mandi, baby, buat rambut, ada anduk.
ini moisturizer pelembab sikat gigi sabun mandi. Terima kasih Mbak Ulan. Dari Unilever sponsor pound lengkap ini untuk anak-anak Unboxing.